Ulang lah sekarang. Iya, benar jawab Bapak sekali lagi. Tangan Bapak Ibu, silakan tepuk tangan. Boleh ya, sudah. Foto ada bertiga sudah, ada bertiga. Sudah lah, cukup lah. Mohon maaf Bapak Ibu, kami berdiri di sini untuk menyelesaikan tugas kami di modul 1.4 yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Mohon minta waktunya sebentar Bapak Ibu ya. Air beria tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan Tas SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, serta yang saya hormati Ibu-ibu calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya, sehingga di akhir kelak semua yang berkumpul pada hari ini akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan pada acara aksi nyata diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat Bidang Humas kepada Bapak Dr. Andes Haji Muslim Masdar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul di acara calon guru penggerak diseminasi angkatan ke-10 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung pada pagi hari ini. Salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, akhir Nabi dan Rasul. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya mewakili Bapak Kadiman SD yang sedang dalam dinas luar ke Batam, dapat tugas 2 hari jadi tentang penggerak ini tujuan kita. Selamat dulu yang sudah menjadi guru penggerak. Ada di ruangan ini berapa orang saya tidak tahu yang sudah. Yang calon guru penggerak, nanti kita ucapkan selamat untuk berbuat mengamalkan ilmu-ilmu yang di penggerak ini. Semoga kedepannya kehidupan di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat dan kita menjadi guru, pendidik, pengajar, pemimpin, membina di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat untuk peserta didik kita hari ini, hari esok, hari akan datang lebih baik ketimbang daripada hari-hari yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak perlu berpanjang-panjang. Yang penting kita ke depannya membuat SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat ini lebih baik, mantap dan mantap. Bapak Ibu sekalian berbahagia, tanpa memperpanjang pembicaraan lagi, dengan memohon ridho ilahi dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif dalam rangka calon guru penggerak angkatan ke-10 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat dengan resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Muslim. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi, di mana pada penyampaian materi ini ada 8 materi yang akan kami sampaikan oleh kami bertiga. Nanti terakhir berdoa. Di mana ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tapi sebelum pada materi ini kita jelaskan dan kita paparkan, ada sedikit speaking dari kami para CGP. Mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Ya, goyang-goyang sedikit Bapak Ibu, supaya lebih semangat.
agar acara kita ini semakin berkah nantinya, kami mohon untuk acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Aryadi apa SPDI. Kami persilakan kepada Bapak. Silakan. Bapak Ibu semua, untuk mengambil berkah pada kegiatan kita hari ini, sama-sama kita berdoa. Yang bagi non-muslim, mohon maaf, kami berdoa secara Islami. Al-Hadiniyah wa qulun salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan min nabiha jamil ahwali wal afat wa tadbirana biha jamil hajat wa tatahharuna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salahiyat min jamil khairat bila hajati wa ba'dama. Ya Allah, ya Tuhan, pada hari ini kami berkumpul semua di tempat yang mulia ini. Kami mengadakan kegiatan pendidikan guru penggerak. Ya Allah, berilah kelancaran pada acara ini, berilah berkah pada acara ini, berilah kemudahan kepada teman-teman kami calon guru penggerak untuk menyelesaikan kegiatan ini sehingga mendapat hasil yang sangat memuaskan. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu, kita akan saksikan 8 materi kita yang akan kita paparkan oleh kita bertiga ini. Untuk kesempatan pertama, yaitu pada materi perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, akan disampaikan oleh Ibu Dian Adila SPD. Pada Ibu Dian, kami persilakan. Baik Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah ice breaking, semoga sampai di akhir kegiatan tidak mengantuk sampai 1 jam ke depan. Jadi di sini kami dari tim CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat akan melakukan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif pada modul 1.4 bersama tim CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Ada saya sendiri, Dian Adila, ada Ibu Nelly Regulina dan Ibu Nola Handayani. Baik, sebelum kita mulai, di sini kita cuma cerita-cerita, sharing Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya berdiri di sini saya lebih banyak ilmunya, tidak. Kita saling berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, cerita sharing saja. Oke, supaya semangat. Kalau saya bilang semansa, oke. Bapak Ibu ya? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baik, semansa, oke. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. Semansa, oke. Sip, oke. Berarti nggak ngantuk Bapak Ibu ya? Oke, judul diseminasi di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Next, konsep inti dari budaya positif yang akan kami sampaikan bertiga di sini dimulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Dari ketujuh materi ini nanti kami berbagi bertiga akan menyampaikan materi secara lebih detail. Next. Baik Bapak Ibu, dimulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tepatnya di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat ini sudah menerapkan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Jadi paradigma baru di sini poin utamanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi inti berdiferensiasi itu kalau kita di kurikulum merdeka adalah student center. Berarti pembelajaran yang berpusat pada murid, peserta didik. Kalau kata Bapak Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu, jadi kita belajar itu intinya murid. Jadi kita memberikan murid pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kodrat zamannya. Di sana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sudah tahu Bapak Ibu ya. Baik. Next. Sekarang dasar dari paradigma tadi yang kita tahu bahwa paradigma tadi berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Bagaimana itu bisa diterapkan? Ini mengacu pada 3 konsep kasus. Jadi saya ada 3 kasus nih Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup mengatakan setuju atau tidak setuju dengan mengangkat tangan ya Bapak Ibu ya. Oke, kasus yang pertama, kuncinya, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Yang setuju mau angkat tangan Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu angkat tangan aja biar masuk ke kamera. Setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju. Pak Muslim setuju Pak Muslim ya? Setuju. Next yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang setuju angkat tangan Bapak Ibu. Oke, banyak yang setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Berarti setuju semua nih. Nah, berarti dari 3 hal tersebut kita lihat kenapa itu bisa kita terapkan. Apakah nantinya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kita lihat langkah selanjutnya melalui permainan berikut. Next. Oke, kita lihat bagaimana perubahan paradigma itu Bapak Ibu. Saya sudah siapkan kertas, silakan dibagikan Pak Soadi. Oke, masing-masing Bapak Ibu ada 1 kertas, kertasnya dipotong 4. Atau udah usah dipotong juga nggak apa, diambil secuil saja dari kertas tersebut Bapak Ibu. Ya di sana Bapak Ibu ya ada poin A dan B. Secuil aja. Oke Bapak Ibu, makasih Pak Soadi. Lihat di sana ada A dan B. Anda dan teman Anda berarti berpasangan ya. Mungkin Pak Muslim bisa sama mereka. Dia ada pasangan. Ada pasangannya Pak ya. Iya. Oke. Petunjuknya Bapak Ibu, sobeklah secari kertas kecil. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi sobek dulu kecil, tulis apa benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Barang gitu ya? Iya boleh. Sesuatu yang berharga untuk Anda, kira-kira apa?
Jadi sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kalau sudah, bagi yang untuk sudah, letakkan di salah satu tangan Anda. Di tangan, udah di tangan tadi digenggam. Genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Jadi di kepala Pak Ibu, di kepala. Ya makanya ini kecil aja. Di kepala. Berarti ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah di kepala? Kepalanya angkat di atas sana. Di kepalanya tadi. Ini perubahan paradigma yang kita mau melihat. Sudah Bapak Ibu ya? Tapi kita petunjuk teman sebelah Anda yang B. Bagi posisinya A, B, A, B, A, B. Teman B mencoba sekuat tenaga mengambil kepalan dari tangan Anda tadi. Petunjuknya ingat Bapak ya, di kepala kuat. Sekarang teman B-nya sekuat tenaga mencoba membuka kepalan tangan teman A-nya tadi. Iya, yang A-nya diam, yang B-nya yang membuka. Yang A-nya diam, yang B-nya membuka. Iya. Yang A-nya diam apa? Puzzle apa tadi Pak Rizal gitu ya. Ya itu kan. Atau bahasanya teman sebelahnya mencoba membuka kepala teman satunya. Kelasnya ada Pak Ibu ya? Bisa? Iya Pak. Iya oke. Ya, buka. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Apa yang dirasakan? Kuat ya. Adakah kepalanya yang tidak bisa membuka? Ada. Berarti kita lihat di sana. Walaupun ibaratnya dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, mungkin temannya tidak mau membukakan, saking kuatnya itu ya. Malah dirayu dulu malah. Oh, dirayu mau Pak ya? Sekarang jadi kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi dari fenomena perubahan paradigma itu, menurut Pak Rizal, apa yang terjadi? Iya, baik Pak Rizal. Kira-kira dari yang dilakukan tadi, menurut Pak Rizal, apa yang terjadi? Kasih mic. Oh iya. Oke, terima kasih atas dari CGP Ibu Dian Alina. Kalau sesuatu kita paksakan untuk membuka sesuatu yang dipegang oleh kepala kanan kawan mungkin susah karena dia mempertahankan, kita memaksa, akhirnya terjadi sabotase. Jadi salah satunya kita harus bisa rayulah dia bagaimana supaya dia bisa melepaskannya sendiri tanpa ada paksaan, berarti dengan indikatif motivasi dia sendiri untuk memberi apa yang ingin kita harapkan. Saya rasa seperti itu supaya terjadi itu tadi kesadaran dari orang yang ingin kita minta menjadi dengan ikhlas supaya ada berkah yang kita dapat. Terima kasih. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Pak Rizal tadi ya. Intinya dia seperti itu, kesadaran kita, keyakinan kita, bagaimana perubahan yang akan kita lakukan. Beri aplaus untuk Pak Rizal, Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu. Next. Oke, dari yang kita lakukan tadi, maka dapat terlihat perubahan paradigma teori kontrol berdasarkan ilusi kontrol yang kita lakukan
tadi melalui proses pengkepalan tangan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang namanya mengontrol murid itu sulit, Bapak Ibu, nggak bisa cepat. Kita mau murid kita tiba-tiba dia misalkan berubah perilaku, berubah karakter, sulit Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kita mau ibaratnya teman kita membuka tangan, kalau dia nggak mau kan nggak bisa dipaksa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita kasih penguatan ke peserta didik, kasih motivasi itu sangat bermanfaat sekali untuk tumbuh kembang peserta didik. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di situ terkadang kita sebagai pendidik Bapak Ibu, kita memaksa. Jadi ibaratnya kita punya hak. Kamu gini-gini ya nak, kamu gini-gini gitu. Jadi ibu begitu gini. Jadi ada ilusi kita untuk memaksa peserta didik. Miskonsepsi teori kontrolnya digambarkan kira-kira seperti ini. Ada ilusi guru mengontrol murid, dia mungkin lebih agak sedikit detail agak di porsir kerjanya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kita kasih penguatan, kita kasih dukungan, kita kasih ibaratnya motivasi anaknya semakin giat untuk menghasilkan hasil belajar yang baik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat masa bersalah menguatkan karakter. Jadi mungkin yang mula-mula karakternya itu pendiam, tidak bisa saling bercerita, kita kuatkan karakternya, kita bangun fondasinya, jadi dia bisa sedikit bekerja sama, berkolaborasi, dan bisa berinteraksi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itulah yang jadi dilema guru. Dia ada sedikit memaksa memang. Rata-rata seperti itu. Apalagi kita bilang, kamu bawa buku, kalau nggak bawa buku kamu nggak bisa belajar. Jadi terkadang seorang guru bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Next. Jadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini kita lihat titik poinnya. Yang pertama, stimulus responnya berdasarkan paradigma yang tadi, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita sebenarnya adalah berbeda. Mungkin kebutuhan antara Ibu Yanti tidak sama dengan Ibu Reni. Seperti itu. Mungkin Bu Yanti butuhnya buku kimia, Bu Reni butuhnya buku geografi. Jadi realitas kebutuhan kita kenyataannya adalah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Realita teori kontrol sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi mungkin kita melihat, oh dia seperti ini, karakternya seperti ini. Itu menurut kita, menurut 2 orang, 3 orang lain pasti karakternya dia berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Misalnya kita memaksakan tadi Pak Muslim sama Bu Kamel, buka tangannya Bu, saya mau lihat apa yang Ibu tulis. Sementara Bu Kamel tidak mau. Jadi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Bu Kamelnya nggak mau, jadi kita memahami, kita maklumi kalau Bu Kamelnya nggak mau membuka. Next, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Itu seringnya kita Bapak Ibu ya. Mungkin anak ini sering terlambat, sering tidak mengerjakan tugas, kita asumsinya malas. Tapi teori kontrol sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin dia malas ada sebabnya gitu. Kira-kira dia seperti itu. Next, orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya Bapak Ibu? Ya? Ya apa iya? Ya. Jadi orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya tidak. Mungkin kita bisa mengontrol kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 13.20 saja. Kalau di lingkungan sekolah, realitanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
Terusnya, saya bisa mengontrol orang lain, orang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang tadi ya. Terus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi masih maksa juga tadi, buka tangannya, temannya tetap gak mau buka. Dipaksa apapun dia tidak mau buka. Realitanya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi sama kawan, misalnya bujuk Bu Kamel tadi, Pak Musim sama mereka, yuk kita bujuk kayak mana Bu Kamel mau buka. Jadi ada kolaborasi, ada kerjasama, ada dukungan dari teman lain. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kan tadi Pak Rizal sama Pak Suhadi itu ibaratnya Pak Suhadi nggak bisa buka tangan Pak Rizal, menang saya kan, menang Pak Suhadi kalah. Sebenarnya teori kontrolnya tidak ada menang kalah, tapi menang. Jadi kita terapkan di lingkungan sekolah seperti itu, tidak terlalu banyak menyudutkan dan menyalahkan peserta didik. Jadi itu Bapak Ibu ya, paradigma perubahan pembelajaran. Sekarang intinya ada budaya positif. Budaya, kira-kira budaya positif itu apa? Siapa yang bisa dari Bapak Ibu yang tahu budaya positif? Bisa Ibu Eva? Budaya positif kalau kira-kira menurut bahasa Ibu aja? Kebiasaan positif itu ya. Jadi kebiasaan, tingkah pola, perilaku. Kita lihat apa itu budaya positif. Oke, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inti dari budaya positif itu adalah kesopanan. Jadi pada perilaku tadi saat menggenggam, jadi kalau ngomongnya bagus-bagus sopan mungkin mau misalnya Bu Leni, boleh nggak saya buka tangan Bu Leni ini pelan-pelan, saya mau lihat Bu Leni mau nulis apa gitu. Jadi ada nilai positifnya, ada nilai budayanya. Dari kasih kontrol positif, budaya positif, maka akan terjadi lingkungan yang positif. Jadi kesopanannya di situ kira-kira ya. Next, Nelly. Oke, itu poin yang pertama. Kita masuk ke materi yang kedua, langsung saja di disiplin positif. Disiplin ini berdasar kata disiplina, yang artinya peraturan, tindakan, aturan. Jadi langsung saja, yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikatif efektif antara guru dan murid. Jadi tak selamanya anak murid yang terlambat itu dia tidak aktif gitu. Atau anak murid yang terlambat itu dia tidak melaksanakan pembelajaran. Bisa saja dia terlambat yang pertama, ban motornya bocor, atau misalnya ada kecelakaan, atau misalnya dia jatuh. Jadi kita mengasumsinya dalam pola disiplin positif. Yang kedua, penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan. Jadi ada perilakunya, tindakannya, mereka tahu konsekuensinya. Oh, perilaku dari tindakan kalian itu seperti ini, jadi konsekuensinya seperti apa, dijabarkan seperti apa, tanpa memberikan dasar hukuman yang tinggi. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Jadi konsep dasarnya baik paradigma perubahan pembelajaran dan disiplin positif mengacu kemana? Mengacu kepada budaya sekolah dan lingkungan sekolah sesuai dengan dasar kebijakan Profil Pelajar Pancasila. Kalau kita mau lingkungan budaya positif di sekolah kita bagus, maka etika, budaya, dan lingkungannya harus saling bersinergi dan bekerja sama. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Kurang lebih saya mohon maaf.
maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya kita yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita kan sering mendengar, bahkan bukan sering, ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini adalah segala upaya yang kita lakukan agar dapat mencapai atau memenuhi kebutuhan dasar kita tersebut. Next. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya yaitu Choice of Theory, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini kalau kita dulu belajar yaitu kebutuhan primer. Sekarang coba saya ingin tahu Bapak Ibu, apa yang kebutuhan primer yang harus kita punyai supaya kita dapat bertahan hidup? Ya, betul. Amin. Memang Bapak Ibu guru ini hebat. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kita sebagai manusia membutuhkan kasih sayang, adanya rasa kepedulian, adanya rasa bekerja sama. Jadi ini setelah kita mendapatkan kebutuhan bertahan hidup, kita memerlukan kasih sayang dari orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini itu terkait dengan harga diri kita sebagai individu. Misalnya adanya kita berprestasi, kita ingin diakui, dihargai, dianggap, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya kita mandiri, kita mencari sesuatu yang sifatnya bersifat hal yang baru dalam hidup kita. Jadi ada rasa keingintahuan yang lebih dari diri kita. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Seperti namanya, yaitu kesenangan, ini identik dengan canda tawa, humoris, antusiasme, ataupun tertawa. Next. Nah, ini saya kasih contoh. Contoh kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Aku hebat karena bisa membuat ibu guru kagum. Menurut Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ini bagian yang mana nomor 1? Ibu Eka barangkali bisa menjawab, Bu. Aku hebat karena bisa membuat ibu guru kagum. Dari 5 kebutuhan dasar tadi, menurut Ibu yang mana? Semangat. Kalau yang Ibu yang lain? Saya. Bu, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau Bapak, dia ada soalnya Pak Punggu. Kasih sayang. Kasih sayang ya Pak. Iya. Kasih sayang. Kemudian, kalau yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Menurut Bapak Ibu guru, dari 5 kebutuhan dasar tadi, yang mana? Kebebasan. Ya. Untuk soal kedua, itu benar kebebasan. Kalau untuk nomor 1-nya, coba diteliti lagi Bapak Ibu. Turun lagi. Naikkan slide-nya Bu Dia. Aku hebat. Aku hebat. Aku hebat. Buat Penguasaan ini identik dengan harga diri, prestasi, ujian, dihargai. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu untuk soal nomor 1, aku hebat karena bisa membuat ibu guru kagum, itu kebutuhan dasar manusia akan penguasaan. Next Ibu Dian. Materi selanjutnya yaitu dunia berkualitas. Sebenarnya kita sebagai guru itu sudah melakukan ini
ini Bapak Ibu, cuma beda nama saja. Dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal, ataupun apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Nah, ketika kita melakukan pengajaran di dalam kelas, kita mengharapkan agar siswa kita memiliki dunia berkualitas, sehingga tertanam nilai-nilai kebajikan universal yang dipercaya dan diakui oleh siswa kita, sehingga kedepannya budaya positif yang bersangkutan itu dapat diterapkan. Ketika budaya positif ini dapat diterapkan, maka mutu sekolah kita akan lebih baik lagi ke depannya. Next, Ibu Dian. Ini yang biasa kita lakukan dalam pekerjaan kita Bapak Ibu. Untuk motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya kita sebut dengan punishment. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk nomor 1 dan 2 ini motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik. Ketika kita sebagai bapak ibu guru di dalam kelas, harapannya akan lebih baik lagi jika di dalam diri anak tersebut muncul motivasi intrinsik. Next, Ibu Dian. Nah, ini penjelasannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pokoknya di dalam pikirannya, apa ya yang akan dihukum Bapak Ibu guru ini kalau saya tidak mengerjakan PR? Apa ya yang saya akan dihukum apa ya jika saya terlambat? Itu inti dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini anak kita akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misal kalau kita meminta anak, nanti kamu kerjakan ini dapat nilai segini. Kalau saya pribadi masih seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi segala yang kita lakukan kita memberikan penghargaan. Sebaiknya kalau bisa penghargaan dikurangi, tetapi dengan cara memberikan pujian. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka akan bertanya, ketika muncul motivasi intrinsik di dalam diri mereka, mereka akan bertanya dalam dirinya, apa yang terjadi bila saya melakukannya? Nilai-nilai apa yang saya ingin timbulkan di dalam diri saya sebagai motivasi intrinsik. Next, Ibu Dian. Nah, inilah materi saya Bapak Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nora. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, semangat pagi. Kalau saya katakan semangat pagi, Bapak Ibu akan menjawab pagi. Jadi semangat kita terus pagi ya Bapak Ibu. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, apakah pernah mendengar sebelumnya tentang kata keyakinan kelas? Belum. Mungkin kalau di kelas kita biasa kita dengar dengan kata peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di program kami ini kita ganti katanya sedikit dengan keyakinan kelas. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar kata itu atau ada yang tahu apa perbedaan antara peraturan kelas atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Ada yang bisa membantu saya? Perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ibu guru saya ini
Kalau peraturan itu dibuat ada sanksi kalau tidak mematuhinya. Tapi kalau keyakinan ini berdasarkan kesadaran diri masing-masing membuat tersebut dan untuk dijalankan sebaik-baiknya. Iya, terima kasih Ibu. Oke, kemudian selanjutnya guru saya juga. Waktu saya sekolah di sini masih ketemu dengan beliau-beliau ini. Moga-moga juga tidak. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas beda. Kalau kesepakatan itu hasil musyawarah kesepakatan yang berada di kelas untuk menentukan suatu, mungkin ada sanksi, ada peraturan. Kalau keyakinan kelas, keyakinan satu kelas untuk menuju lebih hebat, baik, menuju perubahan, yakin bahwa kelas itu bisa lebih maju. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji. Ini guru saya yang terakhir yang pernah mengajar saya waktu SMA dulu. Nah, iya Pak. Pasang hijau masih ingat saya. Baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Muslim tadi, bahwa peraturan tadi itu adalah kesepakatan atau hasil diskusi dari peserta di dalam kelas itu untuk dilaksanakan, sehingga nanti kalau melanggar tentunya ada sanksinya atau mungkin ada dendanya. Kemudian keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu bahwa di dalam suatu kelas itu bisa menciptakan proses belajar dengan baik, dan tentunya untuk menuju ke perubahan yang lebih baik. Jadi kita harus yakin kita harus belajar lebih baik. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk guru-guru hebat saya. Ya, jadi kalau pada peraturan kelas itu lebih umum daripada keyakinan kelas. Jadi semuanya itu sama-sama kita musyawarahkan bersama di kelas, ya, dengan murid kita. Lalu hasilnya itu menuju ke keyakinan kelas. Contoh, pada peraturan kelas dilarang mencoret bangku atau meja. Itu pada peraturan kelas. Ketika keyakinan kelas itu menjadi menjaga kebersihan bangku dan meja, seperti itu. Jadi kata-katanya tidak ada yang negatif pada keyakinan kelas. Yang kedua, dilarang berkelahi di kelas. Mungkin kesopan kita apabila melanggar kan ada hukuman. Ketika keyakinan kelas itu kita ganti menjadi saling menghormati sesama teman, ya, atau kata-kata yang lainnya, ya, itu adalah keyakinan kelas dan peraturan kelas perbedaannya. Jadi pada peraturan kelas itu kata-katanya ada negatif, pada keyakinan itu semuanya positif. Baik Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan satu buah kertas untuk masing-masing. Oh, masih ada? Oh, ya. Silakan Bapak Ibu tulis satu peraturan kelas, ya, dari masing-masing Bapak Ibu yang pernah lakukan peraturannya dan keyakinan. Contoh yang saya bilang tadi, dilarang berkelahi menjadi saling menghormati antar teman, atau dilarang mencoret bangku dan meja menjadi menjaga kebersihan bangku dan meja. Silakan Bapak Ibu tuliskan satu saja, ya, peraturan kelas, ya, dan keyakinan kelasnya. Silakan Bapak Ibu.
Ada yang sudah siap, ada yang ingin membacakan hasilnya? Ya, bacakan. Oh, ada yang bersedia membantu saya Bapak Ibu untuk membacakan hasilnya? Ya Ibu. Saya mulai ya. Satu peraturan kelas yang sudah dibuat hari ini. Dilarang menyontek pekerjaan teman saat ulangan. Ketika berubah menjadi kegiatan kelas menjadi apa? Belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena dengan belajar dapat meningkatkan prestasi kita. Iya, terima kasih Ibu. Jadi dilarang mencontek Bu ya. Ketika keyakinannya menjadi belajarlah dengan sungguh-sungguh atau belajarlah dengan sungguh-sungguh hasil karyamu sendiri. Boleh seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin membacakan hasilnya? Oke, Pak Mo. Dilarang tidur sampai guru menjelaskan. Oke, ketika keyakinannya menjadi Motivasi dia untuk belajar semangat. Semangat pagi. Kan dilarang tidur sampai guru menjelaskan. Saya keyakinannya timbul motivasi. Iya, bisa. Oke, terima kasih. Ada satu orang lagi, silakan. Ya, Ibu. Iya. Oke, terima kasih. Di sini cuma sedikit peraturannya. Dilarang menggunakan gadget di saat belajar. Oke. Itu peraturannya. Iya. Dan keyakinannya, gunakanlah gadget itu pada saat kita butuh. Iya, terima kasih, berarti sudah paham semua antara perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Oke, jadi pada keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, ya, jadi tidak terlalu panjang kata-katanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next, ini ada hukuman, ya. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ya, bisa kita baca bersama-sama. Di situ Bapak Ibu ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Oke. Ya, next. Nah, selanjutnya masuk ke materi 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ini, kalau tidak salah materi ini sudah ada di CGP angkatan kelima, ya. Apakah kemarin dipaparkan oleh Bu Peri? Di sini kalau di SMA kami itu sudah dipaparkan, ya. Bagaimana dengan di sini Bapak Ibu? Apakah sudah pernah dipaparkan tentang materi ini? 5 posisi kontrol guru. Sudah ya? Ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar posisi guru sebagai penghukum? Posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah? Teman, pemantau, manajer, apakah ada yang sudah pernah dengar? Oke? Oh, mungkin banyak yang belum. Kita lihat video berikut ini. Dan contoh penerapannya. Posisi kontrol. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi hukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nabil yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu.
Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Oh, ini bukan Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Kamu suka ya kalau yang tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu udah mulai terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau tegur bapak kepala sekolah. Karena bapak kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya, Bu. Tadi saya kemarin, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu itu yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Yang beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini bahasanya aku padamu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tersebut. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. 5 posisi. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Di posisi yang terakhir, posisi sebagai manajer. Kalau saya suka posisi yang seperti ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 10 lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, terima kasih. Itu dia ada 5 posisi kontrol. Kalau kita tidak melihat di situ, kira-kira Bapak Ibu lebih suka posisi kontrol yang mana? Memang yang
idealnya manajer ya, secara teori. Kira-kira Bapak Ibu sukanya yang mana? Kalau ibu, nanya suka ibu. Iya. Jadi begini Bu, kalau kita lihat dari antara satu posisi kontrol posisi 1 sampai dengan 5 tadi, memang di sini bagus yang manajer. Tapi penerapan sehari-hari di sekolah saya lihat kita lebih kepada hukuman ya Bu ya. Saya lihat mungkin dengan adanya ini sebagai masukan untuk kita untuk menuju ke yang positif, yang bisa membina siswa tadi menjadi lebih bagus dan lebih terarah. Mungkin di sini posisi kontrol manajer yang lebih mendekati bagusnya untuk diterapkan. Di samping mendidik anak-anak, sopan santun kita dengan anak-anak pun juga tidak ada dendam segala macam. Untuk ke depan anak bisa kita harapkan berubah menjadi lebih baik dan lebih bagus. Insya Allah kita coba terapkan. Tapi ini tergantung masing-masing guru. Kalau saya di kelas sudah lama saya terapkan manajer. Dia saya tanya alasan anak bisa berubah bisa. Alhamdulillah berubah. Kalau saya termasuk dan nanya aku udah masuk Pak. Ya kita sudah selesai materinya tinggal ujian. Oke, kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Bapak Rizal. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya program pemerintah yaitu guru penggerak, ini sangat membantu sekali pemahaman Bapak Ibu sekalian yang dulunya bahkan saya juga sebelum jadi CGP ini itu lebih sering posisi sebagai pengumum. Ya, dulunya iya, tapi setelah saya belajar lagi ternyata yang saya lakukan itu salah. Ya, murid menjadi pendendam, iya benar. Jadi semoga kedepannya kita semua bisa mengubah paradigma kita bahwa posisi yang ideal bagi seorang guru adalah guru sebagai manajer. Ya. Kemudian materi yang terakhir tentang segitiga restitusi, ya, di mana apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana ada 3 tahapan pada segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu tahapan yang pertama. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, dan tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, next. Apa itu menstabilkan identitas? Ya, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya. Dengan kata-kata sebagai berikut, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, ya, itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, dengan kata-kata sebagai berikut, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang paling bagimu. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir pada segitiga restitusi ini yaitu menanyakan keyakinan. Contoh, yang berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dengan kata-kata sebagai berikut. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, lanjut, Bapak. Oke, ini nanti ada video dari saya, ya. Videonya juga baru saya buat dengan kasus sebagai berikut. Jura tidak terima
pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut pemecahan solusi. Berikut penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tadi mendengar laporan dari ibu orang, katanya kamu dibenarkan ya dengan Alif. Iya bu, kamu kesal sih. Kenapa kesal? Alif terus mengaku contohnya pekerjaan saya bu. Bukan hanya PR bu, tetapi juga saya sampaikan bu. Oh begitu, jadi wajarlah kamu merasa kesal. Jika ibu ada yang mengusir kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa tindakan kamu tentang Alif? Saya marah-marah dengan Alif. Saya memaki dia dan bahkan ke saya menghubungi dia dulu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya iya bu, yang mungkin saya diam saja. Saya cuma saya membuat PR dan mengerjakan tugas itu bu, tapi Alif hanya mengikuti saja. Dia tidak mau berusaha bu. Ya wajarlah kamu merasa marah karena kamu tidak rela dan tidak ikhlas jika tugas kamu dicontek oleh Alif. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya saja kamu memukul atau menggunakan tindakan fisik lainnya. Iya bu. Sekarang kalau kita pikirkan tindakan kamu marah atau memukul beja, apakah sesuai dengan keinginan kelas kita? Tidak. Menurut kamu, kegiatan kelas apa yang telah kamu langgar? Saya menghormati antar teman dulu. Iya betul. Menurut kamu, kalau informasi antar teman itu penting atau tidak untuk kamu? Penting bu. Menurut kamu, jika itu penting, jadi kegiatan kelas apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar bu. Kamu bersedia mengenai masalah ini? Apa yang harus kamu lakukan untuk mengenai masalah ini? Saya harus lebih bersabar untuk menanya sama saya. Apabila ada yang mengganggu saya akan melakukan hal itu kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya bu. Iya, tepat sekali tindakan kamu jurang. Tetap semangat ya. Dan sekarang silakan kembali ke kelas kamu ya nak. Terima kasih bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dula Dura Pramadita. Saya dari kelas 22. Saya senang sekali diajak diskusi Ibu Nora untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan tidak mudah emosi, dapat menghormati teman-teman, serta bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Dari video ini kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil? Apa hikmahnya Bapak Ibu? Satu orang saja yang bisa kita ambil. Mungkin yang selama ini jika anak kita di kelas punya masalah, ya kita selalu memanggilnya atau memarahinya. Kira-kira setelah kita mempelajari materi ini, setelah kita mengetahui tentang segitiga restitusi, ya apa yang bisa kita ambil? Oke, Ibu Dinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan menurut saya. Mungkin kita harus melakukan pendekatan personal dulu terhadap siswa tersebut, baru kita ambil tindakan. Jadi tidak langsung mengambil tindakan langsung dengan cara menghukum atau mengamati seperti itu. Kita harus melakukan pendekatan personal dengan istilahnya itu seperti mewawancarai tentang masalah pribadi. Mungkin bisa saja anak tersebut memiliki masalah pribadi dalam keluarganya ataupun dengan temannya ataupun yang lainnya. Artinya tidak langsung mengambil tindakan, tapi harus melakukan pendekatan personal terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tidak langsung kita menjudge anak tersebut seperti ini. Ya, yang pertama adalah kita menstabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakannya yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Terima kasih Bu Rinjani. Oke, Bapak Ibu, demikian materi kita pada hari ini. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Ibu Deli.
Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk bagian penutupnya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, dalam hal ini manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dengan bagian penutup ini, maka aksi nyata diseminasi budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Demikianlah acara aksi nyata diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari ini, yang saya tutup dengan pantun. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit kami berdiri di depan. Semoga presentasi kami CGP angkatan 10 memberi makna. Pergi ke pasar lewat Parideli, sampai di sana membeli ikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan. Yang terakhir, berbaju kurung si anak darah, sambil berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maafkan kami sepenuh hati. Oke, akhir kata kami sudahi dengan moto guru penggerak, yaitu